salah satu warisan budaya ribuan tahun umat manusia. Benarkah jika memakai topeng mampu memberikan kita sebuah karakter yang berbeda atau bahkan mampu mempunyai kekuatan gaib? Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Pemirsa yang budiman, selamat datang di channel Parasparos TV. Disebutkan topeng tertua yang telah ditemukan berusia 9.000 tahun dan saat ini tengah berada di Museum Bible et Terre Sainte Paris dan museum di Israel atau Yerusalem. Akan tetapi, kemungkinan besar praktik penggunaan topeng jauh lebih tua. Karya seni antropomorfik paling awal yang diketahui berusia sekitar 30.000 sampai dengan 40.000 tahun. Oleh sebab itu, kemungkinan topeng sudah ada sebelum 9.000 tahun yang lalu. Akan tetapi, penggunaan daripada material topeng yaitu kayu itu sangat mudah hancur. Oleh sebab itu kemungkinan itu tetap ada. Topeng dapat ditemukan di berbagai tempat di belahan dunia. Topeng adalah suatu benda yang pada umumnya dikenakan pada wajah seseorang. Digunakan untuk ritual, perlindungan, penyamaran, atau bahkan untuk acara hiburan. Dan bahkan di suatu tempat dianggap sebagai benda keramat yang mempunyai kekuatan gaib. Topeng dapat memberikan sang pengguna pengalaman yang imajinatif. Maksudnya, imajinatif adalah suatu perasaan seperti memiliki identitas yang berbeda, atau seseorang mengambil peran yang berbeda dalam dirinya. Lalu, di berbagai belahan dunia ini, topeng-topeng jumlahnya sangatlah banyak dan terdiri dari berbagai wujud dan karakter. Di Amerika Utara dapat kita jumpai sebuah topeng di suku Inuit, yaitu topeng yang terbuat dari kayu, kulit, ataupun tulang hingga bulu binatang dan memiliki bagian yang dapat digerakkan. Topeng ini digunakan dalam ritual perdukunan untuk mengusir roh jahat dari orang sakit. Begitu juga di Oceania, di mana budaya pemujaan leluhur sangat kuat. Topeng dibuat untuk mewakili leluhur. Terdapat topeng besar sekitar 6 meter digunakan sebagai pelindung dari roh-roh jahat yang mengganggu umat manusia. Lalu di Afrika, topeng ritual digunakan dalam berbagai acara. Khususnya di Afrika Barat, mereka menggunakan topeng dalam sebuah upacara dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan roh leluhur. Mereka membuat topeng dari bahan kayu yang digunakan dalam ritual-ritual budaya Edo, Yoruba, dan Igbo. Banyak juga topeng-topeng di Afrika terbuat dalam bentuk binatang dan diyakini oleh beberapa suku di sana bahwa topeng tersebut memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan roh-roh binatang. Di Jepang, topeng bukan sekadar karya seni biasa, namun merupakan sebuah identitas atau karakter. Topeng di Jepang sudah ada sejak zaman Heian. Topeng yang terkenal di zaman ini adalah jenis topeng Oni atau topeng yang bergambar setan, atau topeng yang bergambar iblis. Topeng-topeng di Jepang juga digunakan oleh samurai di masa lampau. Topeng merupakan representasi atau bentuk penghormatan
kepada dewa-dewa dan sebagai sarana untuk melakukan ritual keagamaan. Lalu di Tiongkok terdapat kesenian tari dari topeng yang disebut dengan Bian Lian. Dalam seni khas Tiongkok satu ini, pelakon akan menggunakan pakaian berwarna cerah dan biasanya menggunakan pakaian berwarna merah, lalu diiringi oleh musik yang dramatis. Bian Lian sudah terkenal sejak 300 tahun yang lalu, yakni pada masa dinasti Qing dari tahun 1736 sampai 1795. Para penari dalam Bian Lian biasanya mengubah tampilan wajahnya dengan topeng hanya dalam hitungan detik berkali-kali. Itu memungkinkan seniman atau penari ini memiliki karakter-karakter yang berbeda. Nah, kita berlanjut ke Indonesia. Di Indonesia, topeng sendiri sudah ada sejak zaman prasejarah dan secara luas digunakan dalam tarian-tarian yang menjadi bagian dari upacara adat ataupun upacara yang mengandung unsur-unsur gaib lainnya. Dan beberapa cerita-cerita kuno dari para leluhur diyakini bahwa topeng-topeng sangat berkaitan erat dengan roh-roh leluhur dan juga sebagai interpretasi daripada dewa-dewi. Di Indonesia terdapat berbagai jenis topeng. Di wilayah Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari berbagai macam suku dan etnis dan budaya agama, memiliki berbagai jenis topeng seperti topeng Cirebon, topeng Bali, topeng Dayak, topeng Malang, topeng Riau Ponorogo di Jawa Timur, lalu juga ada topeng Betawi, dan masih banyak lagi topeng-topeng lainnya. Secara umum, topeng-topeng memiliki kesamaan-kesamaan di dunia. Topeng berwarna putih biasanya memiliki ekspresi yang bijaksana, ketenangan, lembut, suci, kerap dijadikan figur dari kalangan bangsawan atau memiliki cerminan karakter dari sublimasi kewibawaan dan kebaikan. Biasanya dipergunakan untuk representasi dari dewa, roh, pelindung, dan sebagainya. Dan biasanya berwarna putih melambangkan kebaikan. Lalu terdapat juga topeng-topeng lainnya yang berwarna, misalnya berwarna merah, hitam, coklat tua dengan ekspresi menunjukkan watak angkuh, kejam, mata membelalak, mulut menyeringai berkumis, dan berjanggut. Terkadang menjadi representasi dari karakter jahat, namun terkadang juga digambarkan sebagai figur yang gagah perkasa, kesatria dengan karakter yang kuat. Selain topeng-topeng yang memiliki karakter perwujudan seperti manusia atau para dewa, ada pula karakter topeng-topeng yang menyerupai jenis-jenis hewan atau hewan-hewan mitologi lainnya, seperti ada yang berbentuk harimau, beruang, kuda, sapi, burung, ular, dan naga. Topeng-topeng ini juga dipergunakan sebagai representasi daripada keberadaan hewan-hewan mitologi atau hewan-hewan yang disucikan dalam suatu kebudayaan. Selain topeng-topeng tradisional, ada pula topeng-topeng modern yang dipergunakan sebagai hiasan atau dipergunakan kerap kali sebagai penyamaran, bahkan kerap kali dipergunakan untuk tindak kejahatan. Topeng dapat memberikan seorang pengguna identitas baru yang harus diperankan sesuai dengan karakter jenis fungsi topeng di tempat tersebut. Dan topeng tersebut terkadang dipergunakan sebagai wadah untuk menyimpan kekuatan-kekuatan mistik yang berguna sebagai pelindung umat manusia dari kekuatan jahat atau roh-roh yang mengganggu kehidupan. Akan tetapi,
kerap kali seseorang yang memakai topeng tersebut akan kerasukan dan terkadang tidak mampu mengendalikan dirinya. Topeng memberikan seseorang identitas yang berbeda, begitu pula karakter yang berbeda dari dirinya. Maka tak hayal ada ungkapan manusia bertopeng, yang berarti manusia tersebut memiliki karakter yang berbeda dari karakter aslinya yang disembunyikan. Dapat kita simpulkan bahwa topeng mampu mengubah karakter pengguna dalam perannya tersebut. Topeng secara garis besar dapat dibedakan yang keramat dan mempunyai kekuatan mistis, ada pula yang dipergunakan untuk pementasan hiburan ataupun untuk hiasan. Demikianlah pemirsa, topeng adalah warisan yang wajib kita pelajari dan kita jaga keberadaannya di daerah kita masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Salam Asah Asih Asuh.